Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1BA07 kelompok 6 Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rahayu Dwi Septianingrum Ajis Esikom. Kelompok kami akan membawakan materi mengenai hukum tata negara dan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Sebelum kita mulai ke materinya, let me introduce my group members. Here we go. Hukum Tata Negara Indonesia. Bab 1. Hukum Tata Negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi hukum konstitusional berkaitan dengan negara, doktrin negara umum, uraian prinsip-prinsip umum, sintesis dari berbagai hak negara dan perbandingan hak negara. Konsep negara tidak muncul dalam hukum konstitusional positif, tetapi memainkan peran penting dalam hukum internasional dan hukum private. Dalam hukum internasional, negara adalah subjek hukum internasional. Dalam hukum private, negara adalah badan hukum, tunduk pada hukum. Sebuah negara nasional independen dalam hubungan eksternalnya kompleks kantor yang diatur oleh undang-undang yang memiliki hubungan yang diatur secara hukum satu sama lain dan dengan subjek. Pengertian hukum konstitusional. Hukum konstitusional adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintahan, memberikan kekuasaan, dan mengatur hubungan dengan warga negara. Ini adalah karakteristik hukum konstitusional yang berkaitan dengan hubungan di mana pemerintah terlibat. Ini terutama hubungan antara berbagai badan pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung pada bidang hukum administrasi, kecuali jika kita berbicara tentang alokasi alat kekuasaan terhadap warga negara. Dalam pengertian konstitusional, kekuasaan adalah potensi pemaksaan faktual kekuasaan, adalah kekuasaan yang diatur secara hukum. Hukum tata negara juga mengatur hubungan dalam pemerintahan. Orang atau kelompok orang disebut kantor. Sebuah kantor dicirikan oleh keberlanjutan dan karakter yang terdefinisi dengan baik dalam hal struktur, tugas, dan kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah terdiri dari kompleks kantor dengan berbagai wewenang dan tugas. Kantor dipertahankan bahkan jika pemegang kantor tidak ada, artinya orang yang bertindak untuk kantor tidak lagi dipersonalisasi. Negara dalam hukum internasional. Sebuah negara bagian tidak pernah sendiri. Saat ini terdapat kurang lebih 192 negara dengan bagian lainnya. Karena itu, hubungan internasional suatu negara menjadi sangat penting. Kemunculan dan kehancuran suatu negara dapat mengambil banyak bentuk. Meskipun secara kasar ada 3 cara. 1. Negara dibagi menjadi beberapa negara yang baru. Beberapa negara bagian digabung menjadi satu negara jadi bagian baru. Dan rakyat dapat menetap di wilayah yang belum negara tinggal. Perhatikan bahwa lenyapnya pemerintah tidak menyebabkan keruntuhan negara. Kudeta tidak mempengaruhi keberadaan negara itu sendiri. Seperti yang dinyatakan, negara bagian baru yang harus diakui oleh negara bagian lain. Namun, pengakuan bersifat subjektif. Suatu keadaan tidak perlu dikenal oleh semua negara bagian agar dapat berfungsi. Selanjutnya, negara bagian baru tidak untuk non-pengenal, demikian pula suatu pemerintahan tidak dapat diakui tanpa menyangkal keberadaan negara itu sendiri. Ini bisa terjadi setelah, misalnya, kudeta. Sejarah. Hubungan konstitusional Belanda telah ada sejak tahun 1814. Akan tetapi, pada tahun 1579, ketujuh wilayah tersebut telah bersatu dalam Persatuan Utrecht yang diakui di bawah hukum internasional pada tahun 1648 oleh Perjanjian Münster. Ini sebagai akibat dari pemisahan diri dari Spanyol pada tahun 1581 melalui Placard of Abandonment. Republik Tujuh Serikat Belanda yang dihasilkan adalah sebuah konfederasi, satu-satunya kompetisi serikat yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan perdagangan. Selanjutnya ada fungsi hukum konstitusional. Hukum tata negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi konstitusi atau kelembagaan, yaitu pertama-tama pemerintah harus didirikan melalui kantor-kantor. Yang kedua ada fungsi pemberdayaan atau atribut, yaitu kekuasaan kemudian dapat diberikan ke kantor-kantor ini. Yang terakhir fungsi mengatur atau memoderasi, yaitu hanya dengan demikian pelaksanaan kekuasaan ini dapat dikenakan pembatasan atau batasan.
Reformasi hukum tata negara di Indonesia. Setelah reformasi yang ditandai oleh terjadinya satu serangkaian 4 kali perubahan UUD 1945 mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan perubahan UUD 1945, menandakan bahwa sistem ketatanegaraan dan kajian hukum tata negara di Indonesia masih belum mapan. Buku ini menguraikan secara garis besar pokok materi ilmu hukum tata negara konstitutif Indonesia, yaitu hukum tata negara yang berlaku sekarang setelah masa reformasi nasional, terutama setelah perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Pokok-pokok bahasan hukum tata negara yang diuraikan dalam buku ini tidak hanya terbatas pada apa yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, tetapi juga apa yang dikerjakan dalam praktik ketatanegaraan yang bersama-sama dengan norma-norma hukum yang tertulis, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusional law yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah hukum tata negara. Contoh kasus hukum tata negara di Indonesia. 1. Sengketa Pilkada Sabu Rejua. Sengketa Pilkada Sabu Rejua muncul karena Bupati Sabu Rejua terpilih Orien Patriot Riwu Kore, merupakan warga negara Amerika Serikat. Kasus ini mulai mencuat ke permukaan pada awal Februari 2021 lalu. Tak ayal, lawan Orien di Pilkada Sabu Rejua, yakni pasangan Nicodemus N. Rehi Heke Yohanis CLKL, mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Orien Riwu Kore. Kondisi ini menyebabkan Orien batal dilantik menjadi Bupati Sabu Rejua karena masih berstatus warga negara Amerika Serikat. Pihak Orien sendiri mengaku sudah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan AS pada Agustus 2020. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kedutaan AS di Jakarta dengan alasan pandemi COVID-19. Orien mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan pengisian form resmi request for the summation of possible loss of United States citizenship melalui kedutaan Amerika Serikat, ujar hukum kuasa Orien. Paskarya dikutip antara, kini sengketa Pilkada Sabu Rejua 2020 masih dalam penanganan Mahkamah Konstitusi. Thank you for watching. See you in the class.